Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Yang saya hormati Ibu dosen pengampu mata pelajaran etika profesi keguruan, dan yang saya banggakan dan yang saya cintai teman-teman mahasiswa. Semoga semuanya sehat selalu, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan puasa dan diberikan istiqomahan dalam beribadahnya. Izinkan saya untuk memandu kegiatan perkuliahan pada hari ini. Insyaallah kelompok kami akan menjelaskan sedikit tentang memahami bahasa dan norma kesantunan dalam pendidikan. Agar lebih barokah kegiatan presentasi ini, mari kita awali dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun hakikat komunikasi bahasa sebagai kebutuhan manusia ialah setiap manusia pasti memerlukan orang lain atau yang dikenal dengan makhluk sosial, yang mana tatkala mana berinteraksi dengan manusia yang lain pastinya membutuhkan komunikasi, yang mana komunikasi ini akan menimbulkan ataupun akan terjadi feedback ataupun respon timbal balik. Komunikasi yang baik terjadi apabila antara komunikator dan komunikan mengerti dengan bahasa yang mereka gunakan, sehingga meminimalisir terjadinya miskomunikasi atau salah pengertian. Jadi pada dasarnya seluruh aktivitas ataupun kegiatan yang dilakukan oleh manusia selalu menggunakan komunikasi sebagai interaksi untuk melangsungkan aktivitas tersebut. Komunikasi perlu dipelajari dengan baik karena komunikasi yang baik dapat digunakan oleh manusia sebagai skill untuk mencari suatu pekerjaan, mencari teman atau sahabat, bahkan bisa mendapatkan pasangan hidupnya. Dengan demikian, belajarlah untuk berkomunikasi yang baik dan terampil karena segalanya memerlukan komunikasi. Untuk selanjutnya yaitu pemaparan materi. Adapun untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Teh Tari, materi yang kedua akan disampaikan oleh Teh Siti Sara, dan materi yang terakhir akan disampaikan oleh Kang Fahmi. Kepada para pemateri, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk sedikit menjelaskan mengenai hubungan bahasa santun dengan pendidikan. Sesungguhnya sudah tertuang dalam fungsi dan tujuan pendidikan nasional, yaitu pendidikan nasional berfungsi mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Nah, disebutkan di sana fungsi dari pendidikan nasional yaitu mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat yang bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik. Nah, karena itu tentu saja di dalamnya itu terdapat nilai-nilai untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Salah satunya itu adalah dalam segi bahasa. Bahasa yang digunakan di dalam pendidikan itu harus bahasa yang baik dan benar atau santun. Kenapa? Karena bahasa itu sendiri mencerminkan suatu negara atau bangsa. Memang tindak tutur seseorang tidak saja mencerminkan identitas geografis orang tersebut, tetapi juga mencerminkan kualitas orang tersebut. Orang yang berpendidikan, mestilah ia dapat menggunakan bahasa dengan baik sesuai dengan konteks yang tepat dan pemilihan kata dan kalimat yang tepat pula. Oleh karena itulah, bahasa yang santun merupakan hal yang penting di dalam pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan meneruskan pembahasan tentang
bahasa dan norma kesantunan dalam pendidikan. Insya Allah saya akan memaparkan tentang bagian C, yaitu bahasa santun dan nilai budaya. Pembentukan karakter alat kebangkitan bangsa untuk mewujudkan kemajuan dan kemakmuran adalah pendidikan. Tanpa pendidikan yang baik, kehidupan bangsa akan menurun, krisis moral terjadi, dan jiwa nasionalisme masyarakat akan mengalami penurunan. Bahkan cenderung luntur. Pendidikan tidak sekedar proses transformasi ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, akan tetapi juga merupakan proses internalisasi nilai-nilai peradaban bangsa. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan dalam bentuk pengembangan kurikulum pendidikan melalui pendidikan karakter. Pendidikan karakter diharapkan mampu meningkatkan dan menggunakan pengetahuannya untuk menginternalisasikan nilai-nilai karakter dan akhlak mulia sehingga terwujud dalam perilaku sehari-hari. Nah, menurut Kemendiknas, pendidikan karakter merupakan suatu sistem penanaman nilai-nilai perilaku kepada peserta didik yang meliputi pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama, lingkungan, maupun kebangsaan sehingga menjadi insan kamil. Nah, ini adalah pendidikan karakter. Sangatlah penting dalam setiap kehidupan. Karena kalau seandainya karakternya sudah bagus, maka akan menjadi orang yang baik juga dan berpendidikan. Selanjutnya, nilai karakter meliputi religius, jujur, cerdas, tangguh, demokratis, peduli, nasionalis, patuh pada aturan sosial, menghargai keberagaman, sadar akan hak dan kewajiban diri dan orang lain, bertanggung jawab, berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif, serta kemandirian. Sudah jelas, bila karakternya sudah baik, maka insya Allah kehidupannya pun akan baik juga. Kegiatan pembentukan karakter perlu dilaksanakan di sekolah, rumah, dan masyarakat dengan menjaga keselarasannya untuk menjamin keefektivitasannya. Karakter bangsa yaitu sebagai kumpulan dari nilai-nilai etika dari bangsa tersebut. Oleh karena itu, masyarakat sering membedakan istilah etika dan etiket. Kesatuan berbahasa mengacu pada unsur-unsur bahasa, sedangkan kesopanan berbahasa mengacu pada pantas tidaknya suatu tuturan disampaikan pada lawan tutur. Etika dalam berbahasa berkenaan dengan sikap fisik dan perilaku ketika bertutur atau berkomunikasi. Etika penetapan ukuran mengenai perbuatan manusia dan dinamakan sebagai ilmu pengetahuan yang normatif. Norma yang dipakai adalah baik dan buruk, misalnya dalam berkomunikasi tidak boleh mudah emosi. Penggunaan komunikasi nonverbal yang baik sesuai budaya yang berlaku. Mungkin itu dia yang dapat saya sampaikan. Saya akan silakan kembalikan kepada moderator. Terima kasih. D. Tuntunan berbahasa santun. Kesantunan berbahasa dan pemerolehan bahasa anak tujuan utama dari berbicara adalah untuk berkomunikasi. Untuk dapat menyampaikan pikiran secara efektif, maka seharusnya seorang individu memahami makna segala sesuatu yang ingin dikomunikasi. Keterampilan berbicara tidak akan terlepas dari keterampilan sosial, yaitu kemampuan untuk berpartisipasi secara aktif dalam hubungan-hubungan masyarakat. Etika berbahasa akan mengatur kita dalam 5 hal, yaitu 1. Apa yang harus dikatakan kepada seorang lawan, tutur pada waktu dan keadaan tertentu berkenan dengan status sosial dan budaya dalam masyarakat itu. 2. Ragam bahasa yang paling wajar digunakan dalam waktu dan budaya tertentu. 3. Kapan dan bagaimana kita menggunakan giliran berbicara kita dan menyela atau menginterupsi pembicaraan orang lain. 4. Kapan kita harus diam mendengar tuturan orang. 5. Bagaimana kualitas suara kita, keras, pelan, meninggi, dan bagaimana sikap fisik kita di dalam berbicara itu. Terdapat 2 prinsip kesatuan yang harus dipatuhi oleh orang yang ingin tuturannya terdengar santun.
yaitu yang ke-1, prinsip kesantunan versi negatif. Kurangilah atau gunakan sedikit mungkin tuturan-tuturan yang mengungkapkan pendapat yang tidak santun. 2. Pendapat kesantunan versi positif. Perbanyak atau gunakan sebanyak-banyaknya tuturan yang mengungkapkan pendapat yang santun. Situasi atau latar terjadi suatu komunikasi perlu untuk dipahami oleh para pelaku komunikasi. Konteks dapat dianggap sebagai sebab dan alasan terjadinya suatu pembicaraan. Terima kasih kepada para pemateri yang telah menyampaikan materinya. Mudah-mudahan kita semua dapat memahami dan dapat mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari. Dari kelompok kami dicukupkan sekian. Mohon maaf bila mana banyak kesalahan dan kekhilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.